Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Olga Priscilagi dengan NIM 11S22005. Di sini saya akan menjelaskan tentang source codingan saya yang sudah saya kerjakan sebelumnya pada week ke-7 dan praktikum modul ke-5. Bentar, saya akan share screen untuk menunjukkan hasil dari codingan saya. Ini adalah hasil dari codingan saya yang sudah saya pisah-pisah dari em, em, dengan berbagai package atau paket yang akan disatukan dalam app underscore name saya nanti. Kita akan jelaskan dari yang pertama, tulis Java. Tulis Java ini menggunakan package atau paket dari entity. Ini adalah pernyataan yang menentukan bahwa kelas tulis berada dalam paket yang disebut entity atau package yang disebut entity. Package ini digunakan untuk mengorganisasi kelas-kelas dalam struktur directory yang lebih terstruktur untuk kedepannya. Jadi dia berurutan dan lebih terstruktur menjadi bagian yang struktural. Kita lanjut ke yang ketiga, public class to do list. Public class to do list ini menggunakan kata kunci public. Jadi kata kunci itu ada public, private, protected, dan yang lain-lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya akan menggunakan public class to do list. Jadi kelas ini dapat diakses dari luar paket entity dan nama kelas ini adalah to do list. Selanjutnya, private string to do. Private string to do ini deklarasi variabel anggota atau file. Variabel ini bernama to do dan bertipe data string. Kata kuncinya private. Berarti variabel ini hanya dapat diakses oleh metode-metode kelas ini dan tidak bisa diakses dari luar kelas. Kita lanjut ke konstruktor. Konstruktornya terdapat pada public to do list, public to do list. Yang pertama, kita jelaskan public to do list ini adalah konstruktor tanpa argumen. Konstruktor ini tidak melakukan apa-apa dan digunakan untuk membuat objek to do list dengan nilai awal yang kosong. Jadi nilai awal di line ke-6 masih kosong. Selanjutnya, public to do list string to do ini adalah konstruktor dengan satu argumen, yaitu to do, yang merupakan teks atau string yang konstruktor ini digunakan untuk membuat objek to do list dengan nilai to do yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kita ke line 13. Ini merupakan metode-metode sampai dengan line 18. Nah, yang public string get to do ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil nilai dari variabel to do. Metode ini mengembalikan nilai to do yang merupakan teks. Selanjutnya, kita ke public void state to do. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengatur nilai variabel to do dengan nilai yang diberikan sebagai argumen. Metode ini tidak mengembalikan nilai atau void karena hanya mengubah variabel to do, nilai variabel to do tersebut. Jadi demikian, nah kelas to do ini dirancang atau dibentuk untuk menyimpan atau mengakses informasi teks yang terkait atau string yang terkait dengan tugas-tugas dalam daftar to do list. Kita dapat membuat objek list, mengatur dan mendapatkan nilai to do menggunakan metode-metode yang telah didefinisikan di dalam kelas ini. Selanjutnya, kita masuk dalam to-do list repository. Sama seperti yang di to-do list.java, kalau to-do list.java package-nya itu di dalam entity, kalau di sini di dalam repository. Jadi import Java util release. Jadi kita menggunakan mengimport dari file Java util release ini. Lanjut, kita import entity to-do list. Jadi kalau entity dalam to-do list tersebut kita import ke sini, jadi kita masukkan kita ke to-do list repository. Selanjutnya, kita ke public interface to-do list repository, di mana ini adalah public antarmuka di to-do list repository. Ini terletak dalam paket repository. Interface ini berisi definisi dari beberapa metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang menggunakan interface ini. Mungkin kita jelaskan dari line 9 sampai dengan line 19. Line 9, ready to do get all. Get all. Ini adalah metode yang bertujuan untuk mendapatkan semua elemen dalam daftar tugas. Get all dan get all itu artinya mendapatkan semua. Dia mendapatkan semua elemen dalam daftar tugas to-do list. Metode ini mengembalikan. Metode ini mengembalikan sebuah array list yang berisi objek-objek to-do list. Selanjutnya boolean add. Pada line 11, boolean add to-do list. Ini adalah metode yang bertujuan untuk menambahkan elemen baru dalam daftar tugas. Metode ini menerima objek to-do list sebagai argumen
dan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah penambahan berhasil atau tidak. Boolean remove ini sama seperti yang add. Kalau add itu bedanya menambahkan, kalau remove untuk menghapus. Metode ini untuk menghapus elemen dari daftar tugas atau to-do list berdasarkan nomor tertentu. Metode ini menerima nomor sebagai argumen atau kemungkinan nomor urutan dalam daftar dan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah penghapusan itu berhasil atau tidak berhasil. Selanjutnya integer change, itu di mana objek itu nanti integer number sama tulis. Metode ini bertujuan mengubah elemen dalam daftar tugas berdasarkan nomor tertentu. Metode ini menerima nomor sebagai argumen dan objek to-do list yang akan menggantikan elemen yang ada. Metode metode ini mengembalikan nilai bertipe integer yang mungkin digunakan untuk menunjukkan keberhasilan atau hasil dari perbuatan tertentu. Tanya pada list. Metode ini digunakan untuk melakukan pencarian dalam daftar tugas berdasarkan kata kunci yang diberikan keywords. Seperti ini ada string keywords, berarti dia berdasarkan kata kunci yang diberikan. Metode ini menerima daftar tugas sebagai realis dan kata kunci pencarian atau keyword sebagai string. Metode ini mengembalikan realis dan yang berisi objek tulis yang sesuai dengan kata kunci yang dicari. Selanjutnya yang ke-19, void sort realis. Kita tahu di mana sort itu artinya mengurutkan. Jadi void sort ini bertujuan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam daftar tugas berdasarkan kriteria tertentu. Metode ini menerima realis dalam daftar tugas dan sebuah boolean ascending. Ini dia boolean ascending. Boolean ascending yang menunjukkan apakah pengurutan dilakukan secara meningkat atau menurun. Metode ini tidak mengembalikan nilai. Jadi interface tulis repository ini berfungsi sebagai kita bisa bilang kontrak yang mendefinisikan operasi-operasi yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang menggunakan interface ini. Jadi dengan cara ini kelas-kelas yang mengimplementasikan interface ini akan memiliki atau mempunyai metode-metode yang dapat digunakan untuk mengelola dan berinteraksi dengan daftar tugas atau tulis. Selanjutnya kita ke tulis repository implement. Jadi implement dari tulis repository yang sebelumnya kita buat. Sebentar. Oke, kita ke ini tulis repository implement. Jadi tulis repository implement ini sama seperti sebelumnya, package repository ini merupakan dia asalnya package itu dari repository import yang sudah kita buat sebelumnya, maka dia diimport. Selanjutnya kita ke public class. Public class ini sama seperti yang saya bilang sebelumnya, public, terus private, terus protected, dan yang lain-lain. Jadi public ini dia bisa dikelola bukan dari kelas ini saja, melainkan kalau dari kelas yang lain dapat dikelola. Selanjutnya kita ke public release. Public release ini adalah deklarasi atau ULN 10 ini bisa dibaca di sini. Ini adalah deklarasi dan inisialisasi variabel data yang merupakan rilis dari objek to-do list. Variabel ini digunakan untuk menyimpan daftar tugas atau to-do list tersebut. Yang kedua, implementasinya. Kita akan menjelaskan implementasi dari override sampai line ke tabel 3. Saya akan menjelaskannya. Nah, di override yang pertama itu ada get all. Get all itu sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa get all itu untuk mendapatkan semuanya. Jadi ini digunakan untuk mengimplementasikan metode untuk mendapatkan semua elemen dalam daftar tugas atau to-do list. Metode ini hanya mengembalikan data, yaitu seluruh daftar tugas, to-do list yang telah disimpan sebelumnya. Selanjutnya kita ke add. Public Boolean add. To-do list ini mengimplementasikan metode untuk menambahkan elemen baru ke dalam daftar tugas. Metode ini memeriksa apakah panjang teks to-do lebih dari 6 karakter sebelum menambahkannya ke daftar. Jika lebih pendek, maka metode mengembalikan false. Jika tidak, maka elemen baru ditambahkan ke data dan metode mengembalikan nilai true. Ini. Karena dia 6, lebih besar dari 6, maka kalau misalnya dia lebih kecil dari 6, maka dia akan false, dan jika lebih besar, dia akan true. Selanjutnya kita ke remove. Remove integer number. Remove integer number ini mengimplementasikan metode untuk menghapus elemen dari daftar tugas berdasarkan nomor tertentu. Metode ini melakukan beberapa pemeriksaan, termasuk apakah nomornya valid dan apakah elemen yang akan dihapus ada dalam daftar.
Metode akan mengembalikan nilai true jika penghapusan berhasil, dan jika tidak berhasil, maka akan mengembalikan nilai false. Seperti yang sudah saya buat di sini. Jika dia berhasil, maka dia akan true. Jika dia tidak berhasil, maka dia akan false. Selanjutnya kita ke change. Change integer number to list to do. Ini mengimplementasikan metode untuk mengubah elemen dalam daftar to-do list berdasarkan nomor tertentu. Nomor yang sudah yang akan diinput nantinya. Metode ini akan memeriksa apakah nomor dan objek to-do list yang digunakan valid. Jadi jika misalnya nilai integernya nilainya itu valid dan berhasil mengubahnya, maka dia akan bernilai 1. Ini return 1. Jika dia tidak berhasil mengubah, dia akan mengembalikan nilai 0. Dan jika nilai datanya tidak valid atau yang lainnya, maka dia akan mengembalikan nilai 2. Selanjutnya, kita masuk ke source. Source array to-do list string keywords. Dia memiliki string keywords. Jadi, sebelumnya mengimplementasikan metode untuk melakukan pencarian dalam daftar tugas berdasarkan kata kunci, karena dia mempunyai string keywords yang diberikan. Metode ini memberikan array list yang berisi elemen-elemen yang sesuai dengan kata kunci yang dicari. Selanjutnya, sort. Seperti sebelumnya, sort ini artinya mengurutkan. Jadi, sort array list to-do list model Boolean ascending mengimplementasikan metode untuk mengurutkan elemen dari dalam daftar tugas yang berdasarkan teks duduk. Metode ini menerima parameter ascending yang menentukan apakah pengurutan dilakukan secara naik atau turun. Pengurutan dilakukan dengan cara menggunakan objek completed berdasarkan get duduk. Jadi kelas tugas repository implement ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau bisa kita bilang wadah penyimpanan data, daftar to-do list, daftar tugas, dan menyediakan berbagai operasi untuk mengelola daftar tugas tersebut. Oke, kita lanjut ke ticket service. Sebentar. Oke, maaf ya. Kita ke to-do list. Jadi kita mati. Jadi sebenarnya sudah saya jelaskan kalau to-do list service ini sama seperti to-do list yang ini to-do list service implement ini adalah to-do list service sama seperti to-do list service dari implement. Kita langsung jelaskan ke to-do list service implement karena di situ ada berisi dari to-do list service tersebut. Kita lanjut. Oke, ini sudah saya jelaskan seperti sebelumnya. Semuanya Anda pasti sudah mengerti. Lanjutkan dengan yang ke-8. Yang ke-8 ini private to-do list repository. To-do list repository. Ini adalah deklarasi variabel anggota to-do list repository yang digunakan untuk berinteraksi dengan repository to-do list repository. Konstruktornya to-do list repository implement. Ini adalah konstruktor kelas yang menerima objek to-do list repository sebagai argumen. Yang saya bilang tadi, to-do list repository sebagai implement. Pada saat objek konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi to-do list repository, pada saat objeknya itu to-do list service implement dibuat. Kita masuk ke implementasi metode-metodenya seperti yang tadi, metode override. Jadi kita masukkan ke public show to-do list. Public show to-do list ini mengimplementasikan metode untuk menampilkan seluruh daftar tugas kepada pengguna. Metode ini mengambil daftar tugas to-do list itu dari repositori menggunakan get all. Ini get all. Dan kemudian menampilkan daftar tersebut pada konsol. Jika tidak ada tugas yang tersedia, akan dicetak pesan belum ada to do tersedia. Jadi, kita masukkan ke add to do list. Kita lanjut ke public void add to do list. Ini mengimplementasikan metode menambahkan tugas ke dalam daftar.
Metode ini membuat objek to-do list dengan teks duduk, memanggil metode add dari repository, dan mencetak pesan sukses atau gagal sesuai dengan hasil operasi add. Sama seperti remove. Remove ini juga untuk menghapus tugas dari daftar berdasarkan nomor yang diberikan. Metode ini memanggil remove dari repository dan mencetak pesan sukses atau gagal sesuai dengan hasil operasi remove-nya. Kalau dia berhasil, maka akan sukses. Jika dia gagal, maka akan pesan muncul akan gagal. Selanjutnya, change. Change to-do list ini mengimplementasikan untuk mengubah tugas dalam daftar berdasarkan nomor juga yang diberikan. Metode ini membuat objek to-do list dengan teks to do, memanggil metode change dari repository, dan mencetak pesan sukses atau gagal sesuai dengan hasil operasi change. Selanjutnya, search. Search ini mengimplementasikan metode untuk mencari tugas dalam daftar berdasarkan kata kunci yang diberikan. Metode ini memanggil metode search dari repository dan mencetak hasil pencarian. Selanjutnya, sort to-do list. Mengimplementasikan metode mengumpulkan daftar tugas. Metode ini search tadi. Selanjutnya kita ke sort. Sort ini mengimplementasikan metode mengumpulkan daftar tugas. Metode ini memanggil metode sort dari repository dan menentukan apakah pengurutan dilakukan secara naik atau turun standing. Ini bukan standing. Dan mengembalikan daftar tugas yang sudah diurutan. Jadi kelas to-do list repository implement ini, to-do-list service implement, ini berfungsi sebagai jembatan antara interface pengguna dalam kelas to-do list view. To-do list view belum saya jelaskan. Ini untuk menjalankan logika bisnis dan memberikan respon kepada pengguna. To-do list view, boleh kita lihat. Inilah dan dari to-do list view. Inilah interface untuk penggunanya. Jadi sistem akan menampilkan menu, tambah, hapus, ubah, cari, urutkan, dan keluar. Maka misalnya kita membuat yang case pertama tambah, maka dia akan memasukkan program kerja ini add to do list. Jika dia case kedua, dia akan menambahkan hapus. Jika case ketiga ubah, jika case keempat cari, jika case kelima itu urutkan, dan yang terakhir stop. Jika teman-teman true, maka dia akan explore. Ini ada public void-nya, change, remove, add. Ini akan dijelaskan kembali di sini. Dia akan menambah jika add, dia akan menghapus jika remove, dia akan mengubah jika change, dia akan mencari jika search, dia akan mengurutkan jika dia ini sort to do list, maka yang akan keluar di sistem itu adalah mengurutkan to do list dan mengurutkan data berdasarkan, maka dia akan dua. Jika secara standing dan secara descending, X jadi batal. Jadi jika kita memilih A itu secara ascending, jadi secara ascending itu to do list akan uh, sistem sort akan mengurutkan to do list itu secara berurutan dengan secara ascending, naik atau turun. Dan secara descending jika kita memilih D. Dan jika kalau kita memilih X maka artinya batal. Jika kita memilih yang lain, objek yang lain, maka artinya pilihan tidak dapat mengerti. Jadi sistem akan mengeluarkan kata-kata pilihan tidak dapat dimengerti. Jadi, selanjutnya, kita akan ke app underscore name saya. Ini akan menggabungkan seluruh bagian-bagian sudah saya pisah. Kita lanjut, kita coba cek. Kita akan jelaskan bagaimana ininya. Import ini adalah nilai import yang sudah saya import dari kelas-kelas yang sudah saya pisah. Oke, kita akan membuat dari import repository. Ini pernyataan impor yang mengimpor antarmuka tulis repository dari paket repository. Ini memungkinkan penggunaan interface di dalam kelas app name saya ini. Jadi import repository yang kedua ini pernyataan impor yang mengimpor implementasi antar interface dari paket repository. Implementasi ini mungkin digunakan untuk mengakses dan mengelola daftar tugas. Yang ketiga, service. Ini adalah penggunaan ini adalah pernyataan impor yang mengimpor antarmuka to-do list service dalam paket service. Antarmuka ini, interface ini mungkin digunakan untuk mengeksekusi operasi-operasi terkait daftar tugas. Yang keempat, pernyataan impor yang mengimpor implementasi dari antarmuka to-do list service dari paket service. Implementasi ini mungkin digunakan untuk menjalankan logika bisnis terkait daftar tugas. Yang kelima, import view to-do list view. Ini adalah pernyataan impor yang import kelas to-do list dari paket view. Kelas ini mungkin digunakan untuk menampilkan dan berinteraksi dengan daftar tugas atau to-do list. Selanjutnya, yang ketujuh, public class app. Public ini adalah dia public dan dia dapat diakses
di luar dari kelas ini. Jadi kelas dari yang ini semua disebut ini akan bisa mengakses di app underscore name saya. Jadi ini deklarasinya. Sebenarnya public static appointment. Ini adalah metode utama yang dieksekusi saat program jalankan. Dalam metode min ini ada beberapa codingan. Yang pertama to-do list repository ini, line ke-9. Ini pembuatan objek to-do list repository dengan menggunakan implementasi to-do list repository implement. Dengan ini program akan mendapatkan akses ke operasi-operasi yang terkait dalam daftar tugas. Yang line 10, to-do list service sama dengan new to-do list service implement. Ini pembuatan objek to-do list service dengan menggunakan implementasi to-do list service implement dan menerima objek to-do list service. To-do list repository. Nah, repository ini sebagai argumen. Ini mungkin to-do list service untuk menggunakan operasi-operasi dari to-do list repository untuk menjalankan logika bisnis. Selanjutnya, to-do list view, to-do list view. Ini adalah pembuatan objek to-do list view dengan menggunakan objek to-do list service. Oke, list service sebagai argumen. Ini memungkinkan to-do list view untuk menampilkan dan berinteraksi dengan daftar tugas melalui to-do list service. Selanjutnya, to-do list view, show to-do list. Terakhir, mungkin metode show to-do list ini dari objek to-do list view dipanggil untuk menampilkan daftar tugas atau to-do list kepada pengguna. Jadi, kelas app ini berfungsi sebagai titik masuk atau entry point dan menginisialisasi semua komponen yang diperlukan dalam menjalankan aplikasi daftar tugas. Mungkin kita akan bisa merancang sedikit dari program saya. Nah, jika kita merancang, maka yang akan keluar ini adalah menu yang sudah di view tadi. Bentar. Ya, ini akan ada menu tambah, hapus, ubah, cari, urutkan, keluar. Nah, ini adalah menu yang keluar nantinya. Tambah, hapus, ubah, cari, urutkan, dan keluar. Jadi, jika kita memilih misalnya case yang pertama itu tambah, maka dia akan keluar menambah to-do list. Jika kita menulis misalnya belajar PBO, maka dia akan masuk ke dalam to-do list. Tulisnya kita akan belajar PBO yang pertama. Jika kita mau eh, hapus, boleh kita buat yang kedua, menghapus to-do list, nomor yang dihapus, karena kita baru punya satu nomor, yaitu belajar PBO, kita akan hapus nomor satu. Maka to-do listnya belum ada to-do yang tersedia. Karena to-do list yang pertama tadi yang belajar PBO tadi kita hapus, maka belum ada to-do yang tersedia karena sudah kita hapus. Misalnya kita akan tambah lagi, misalnya belajar sistem digital. Jika kita membuat seperti ini, maka dia akan masuk lagi dalam to-do list dan kita ingin mengubah 3. Ini pilihannya sistem print X sama dengan 3, ini ubah. Jadi kita buat 3, mengubah to-do list itu nomor yang ingin diubah itu nomor 1. Nah, to-do yang baru misalnya kita ingin buat belajar basis data. Jika kita belajar basis data ini, maka yang kita buat dari pertama dia belajar sistem digital, maka dia akan berubah menjadi belajar basis data. Setelah kita belajar basis data, kita akan mencari, karena dia cuma satu, to-do yang dicari. Misalnya kita buat belajar basis data, maka dia akan keluar. Ditemukan satu to-do untuk hasil pencarian belajar basis data. Yang pertama, jadi dia akan keluar nomornya dan juga input yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan urutkan. Karena dia mengurutkan, maka kita harus memiliki satu to-do lagi, yaitu belajar dashboard. Nah, kita sudah memiliki 2 to-do list. Maka kita ingin mengurutkan, kita akan dikasih pilihan secara ascending atau secara descending. Kita buat secara descending. Secara descending, maka ini akan keluar. Jadi, dia dari yang terakhir ke yang awal. Kalau dia secara ascending, maka dari awal ke akhir. Kita coba. Nih.
Jadi dia belajar basis data dulu, baru belajar dashboard sesuai dengan urutan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita sudah mengcek nomor 1 sampai 5, fitur-fitur tambah, hapus, ubah, cari urutan. Selanjutnya kita akan keluar dari program ini, maka kita ketik X, enter, maka dia keluar. Jadi program langsung berhenti dan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan modul praktikum 5 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika saya memiliki banyak kesalahan kata. Terima kasih.